Apa jadinya jika dua sultan Arab Saudi saling berebut hati seorang TKW asal Indonesia? Kisah ini akan membuatmu terharu, tertawa, dan penasaran. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ayu adalah seorang gadis desa yang sederhana dari Yogyakarta. Hidup di sebuah kampung kecil di lereng Gunung Merapi, Ayu tumbuh dalam keluarga petani yang penuh cinta namun serba kekurangan. Ayahnya, Pak Karto, adalah seorang buruh tani yang penghasilannya pas-pasan, sementara ibunya, Bu Lastri, membantu dengan menjual jajanan pasar di sekolah-sekolah sekitar. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Ayu merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya yang semakin terhimpit oleh kebutuhan. Ia sering melihat adik-adiknya harus bergantian memakai seragam sekolah yang sudah usang, dan itu membuatnya diam-diam menitikkan air mata. "Yah, mungkin aku harus mencari kerja di luar negeri," kata Ayu suatu malam sambil membantu ibunya mengupas singkong. Pak Karto langsung menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kerja di luar negeri, Ayu? Apa tidak terlalu jauh? Kamu ini perempuan, Nak. Bapak khawatir kalau terjadi apa-apa." Tapi Ayu tetap teguh pada keputusannya. Ia sudah mendengar cerita dari tetangganya yang bekerja di Arab Saudi dan berhasil mengubah nasib keluarganya. Dalam hati, Ayu bertekad, ia ingin membangun rumah yang lebih layak untuk keluarganya dan membiayai sekolah adik-adiknya sampai tuntas. Setelah melewati proses panjang melalui agen tenaga kerja, Ayu akhirnya diterima sebagai pekerja rumah tangga di sebuah keluarga bangsawan Arab Saudi. Perasaan Ayu campur aduk antara semangat untuk mengubah nasib dan kekhawatiran tentang dunia baru yang sama sekali asing baginya. Ketika pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Riyadh, Ayu melirik keluar jendela dan membisikkan doa, "Semoga aku bisa pulang membawa kebahagiaan untuk keluargaku." Begitu tiba di Riyadh, Ayu dijemput oleh seorang sopir pribadi yang mengenakan pakaian tradisional Arab. Ia langsung dibawa ke tempat kerjanya, yaitu sebuah istana megah yang tampak seperti istana dalam dongeng. Ketika Ayu melihat gerbang istana yang tinggi dan berlapis emas, ia nyaris tak percaya. "Apa aku sedang bermimpi?" pikirnya. Istana itu memiliki taman yang luas dengan air mancur yang memancarkan cahaya pelangi di malam hari. Ayu merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba berada di sangkar emas. Di hari pertamanya bekerja, Ayu diperkenalkan kepada beberapa staf rumah tangga lainnya. Meski sebagian besar staf berbicara dalam bahasa Arab, mereka cukup ramah pada Ayu. Salah satu staf bernama Mariam, yang sudah bekerja di sana selama 10 tahun, berkata dengan nada lembut, Ayu, jangan khawatir. Pelan-pelan kamu akan terbiasa dengan ritme di sini. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bertanya." Kata-kata itu sedikit melegakan Ayu, yang masih merasa canggung dan takut membuat kesalahan. Pekerjaan Ayu di istana tidaklah mudah. Ia harus bangun subuh untuk membersihkan kamar-kamar mewah, membantu menyiapkan makanan, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Namun, Ayu selalu melakukannya dengan senyum. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering mengingat wajah keluarganya di kampung. "Semua ini demi mereka," gumam Ayu sambil menyeka keringat di dahinya. Hari itu adalah hari yang mengubah hidup Ayu selamanya. Ketika sedang membersihkan ruang tamu utama yang penuh dengan perabotan antik dan karpet Persia yang mewah, Ayu mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia langsung berdiri tegap, tak ingin membuat kesan buruk di depan siapapun yang datang. Ketika ia menoleh, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan janggut tipis dan sorban putih berdiri di ambang pintu. Pria itu adalah Sultan Faisal, pemilik istana dan salah satu bangsawan paling terpandang di Arab Saudi. "Apa kabar?
Kau orang Indonesia, ya? Tanya Faisal dalam bahasa Indonesia yang terdengar kaku namun penuh usaha. Ayu terkejut mendengar bahasa Indonesia dari seorang sultan. Ia menunduk hormat sambil menjawab dengan suara pelan, iya, tuanku. Saya dari Yogyakarta. Faisal tersenyum hangat, lalu melanjutkan, aku pernah berkunjung ke Jakarta beberapa tahun lalu. Indonesia negara yang indah. Kau orang yang beruntung. Pertemuan itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi cukup untuk membuat hati Ayu berdebar. Ia tidak menyangka bahwa seseorang dengan status setinggi itu mau berbicara padanya dengan nada ramah. Di hari-hari berikutnya, Ayu mulai sering melihat Faisal berjalan di taman atau membaca buku di perpustakaan istana. Namun, ia selalu menjaga jarak, tak ingin menimbulkan masalah. Sikap Ayu yang ramah dan rendah hati mulai menarik perhatian orang-orang di istana, termasuk Faisal. Ia bukan hanya seorang pekerja keras, tapi juga seseorang yang membawa keceriaan di tengah rutinitas yang kaku. Di sela-sela pekerjaannya, Ayu sering mengajari staf istana yang lain beberapa kata dalam bahasa Indonesia, seperti terima kasih dan apa kabar. Tawanya yang renyah sering kali menggema di dapur istana, membuat suasana lebih hidup. Faisal mulai memperhatikan Ayu lebih sering. Ia terkesan dengan cara Ayu membawa dirinya sendiri meskipun berada di lingkungan yang penuh tekanan. Suatu pagi, ketika sedang berjalan di taman, Faisal melihat Ayu tengah menyiram bunga. Ayu, panggilnya pelan. Ayu menoleh dengan ragu-ragu. Tuanku, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Faisal tersenyum kecil dan berkata, hanya ingin memastikan kau sudah sarapan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat Ayu bingung. Sebagai seorang pekerja, ia tak pernah berharap mendapat perhatian seperti itu dari majikannya. Namun, ia tetap menghormati Faisal dan berusaha fokus pada tugasnya. Dalam hati, Ayu bertanya-tanya, mengapa Faisal mulai sering mencarinya. Ketika suasana di istana mulai terasa lebih nyaman bagi Ayu, sebuah kunjungan dari keluarga bangsawan lainnya membawa perubahan besar. Sultan Khalid, sepupu Faisal yang juga seorang bangsawan terkemuka, datang berkunjung bersama rombongannya. Khalid dikenal sebagai pria yang karismatik dan selalu penuh senyuman. Ketika pertama kali melihat Ayu, Khalid langsung tertarik. Siapa dia? Tanya Khalid kepada Faisal sambil melirik Ayu yang sedang membawa nampan berisi teh. Dia salah satu staf baru kami dari Indonesia, jawab Faisal dengan nada datar. Namun, Khalid tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Ayu. Ia bahkan mulai mencari cara untuk berbicara dengannya. Dalam waktu singkat, Khalid dan Ayu berbincang singkat di taman. Ayu, kau tahu, senyummu itu seperti cahaya matahari pagi di padang pasir. Cerah dan menenangkan, kata Khalid. Ayu hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Kedatangan Khalid membuat suasana istana berubah. Faisal mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Khalid memperlakukan Ayu. Tanpa sadar, kedua sultan itu mulai bersaing untuk mendapatkan perhatian Ayu. Sementara itu, Ayu tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, tanpa menyadari bahwa dirinya menjadi pusat perhatian dua pria berkuasa. Hari itu istana terlihat lebih sibuk dari biasanya. Pelayan mondar-mandir mempersiapkan kunjungan penting dari seorang tamu agung, Sultan Khalid, sepupu Sultan Faisal yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan kerajaan. Khalid adalah sosok yang berbeda dari Faisal. Jika Faisal lebih tenang dan introspektif, Khalid justru dikenal sebagai pria yang karismatik, humoris, dan penuh energi. Ketika Khalid tiba di istana, semua mata tertuju padanya.
Dengan jubah putih berkilauan dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, Khalid memancarkan aura yang sulit untuk diabaikan. Ayu yang sedang sibuk membersihkan ruang tamu utama tiba-tiba dikejutkan oleh suara tawa Khalid. Ia menoleh dan melihat Khalid sedang berbincang dengan Faisal di aula. Mata Khalid secara tak sengaja bertemu dengan mata Ayu. Sejenak Khalid terdiam, matanya tak bisa lepas dari sosok perempuan muda yang tampak begitu sederhana namun memancarkan sesuatu yang berbeda. "Siapa dia?" tanya Khalid sambil mengangkat alis, menyadari kehadiran Ayu yang sedang berusaha untuk menghindari perhatian. Faisal menoleh ke arah yang ditunjuk Khalid dan tersenyum tipis. "Dia Ayu, salah satu pekerja baru kami dari Indonesia. Orangnya baik, pekerja keras, dan ia cukup unik," jawab Faisal dengan nada yang terdengar seperti pujian. Khalid menatap Faisal, lalu kembali melihat Ayu yang buru-buru menunduk dan pergi. Dalam hati, Khalid merasa ada sesuatu yang menarik tentang gadis itu, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Khalid tidak bisa menghilangkan bayangan Ayu dari pikirannya. Ada sesuatu yang istimewa dari cara Ayu membawa dirinya sendiri, meskipun ia hanya seorang pekerja rumah tangga. Tidak seperti perempuan-perempuan lain yang sering ia temui, Ayu tampak polos, tulus, dan tidak berusaha mencari perhatian. Malam itu, saat makan malam di aula besar, Khalid melontarkan pertanyaan yang tak terduga kepada Faisal. "Sepupu, kau tahu pekerjamu itu, Ayu? Dia memiliki sesuatu yang berbeda." "Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tertarik," katanya sambil menyandarkan diri di kursinya. Faisal sedikit terkejut dengan pernyataan itu, tetapi ia tetap menjaga ekspresinya. Ayu memang gadis yang baik. Tapi ingat, Khalid, dia hanyalah seorang pekerja di sini. Tidak ada yang lebih, kata Faisal dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Khalid hanya tertawa kecil. "Kau terlalu serius, Faisal." "Aku hanya penasaran, tidak lebih," jawab Khalid sambil menyunggingkan senyum misterius. Di hari-hari berikutnya, Khalid mulai mencari kesempatan untuk berbicara dengan Ayu. Suatu sore, ia menemukannya sedang menyiram bunga di taman istana. "Ayu, kan?" sapa Khalid dengan lembut. Ayu yang terkejut hampir menjatuhkan alat penyiramnya. "Ya, tuanku. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya sambil menunduk hormat. Khalid tersenyum dan menjawab, "Tidak ada. Aku hanya ingin berterima kasih karena kau sudah menjaga taman ini tetap indah. Aku suka bunga, dan aku rasa kau memiliki sentuhan magis yang membuat semuanya lebih hidup." Ayu hanya tersenyum malu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hatinya, ia merasa bahwa Khalid adalah orang yang ramah, meskipun statusnya begitu tinggi. Perasaan campur aduk mulai mengisi hati Ayu. Di satu sisi, ia merasa senang diperhatikan. Namun di sisi lain, ia takut jika perhatian itu akan membawa masalah. Faisal mulai menyadari perubahan dalam sikap Khalid setiap kali Ayu berada di dekat mereka. Ia tidak menyangka sepupunya yang biasanya tidak pernah serius dalam hal cinta tampaknya mulai menunjukkan ketertarikan pada Ayu. Faisal sendiri tidak bisa memungkiri bahwa ia juga memiliki rasa khusus terhadap Ayu. Namun, sebagai seorang sultan yang memiliki tanggung jawab besar, ia selalu menahan perasaannya. Baginya, Ayu adalah seseorang yang seharusnya dilindungi, bukan dimanfaatkan. Di sisi lain, Ayu merasa bingung dengan perhatian yang mulai ia terima dari kedua sultan. Faisal, meskipun lebih pendiam, sering menunjukkan perhatian dengan cara yang halus. Misalnya, ia memastikan Ayu mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan memberinya makanan favorit dari dapur istana. Sementara itu, Khalid lebih langsung dan terbuka dalam menunjukkan ketertarikannya.
Ia sering mengajak Ayu berbincang dan bahkan memberi hadiah-hadiah kecil seperti bunga atau coklat. "Kenapa mereka melakukan ini, Mbak Mariam?" tanya Ayu kepada teman dekatnya di istana. "Aku ini hanya seorang pembantu. Aku tidak ingin dianggap macam-macam." Mariam tersenyum bijak. "Ayu, kadang orang melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kita, bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita sebenarnya. Mungkin itulah yang mereka lihat dalam dirimu." Kata-kata Mariam membuat Ayu terdiam. Ia mulai merasa bahwa situasi ini semakin rumit. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan pulang membawa hasil untuk keluarganya. Namun, kenyataan berbicara lain. Hatinya mulai goyah, meskipun ia berusaha keras untuk tidak terjebak dalam perasaan yang salah. Persaingan antara Faisal dan Khalid mulai terlihat. Meskipun mereka tidak secara langsung bertengkar, setiap tindakan mereka mengisyaratkan bahwa keduanya saling berkompetisi untuk mendapatkan perhatian Ayu. Faisal mulai lebih sering menghabiskan waktu di taman, tempat Ayu biasanya bekerja. Ia sesekali bertanya tentang pekerjaan Ayu atau sekadar mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. Sementara itu, Khalid tidak mau kalah. Ia bahkan mulai membawa Ayu oleh-oleh dari perjalanan bisnisnya, seperti kain sutra atau perhiasan kecil yang sederhana. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, Khalid tiba-tiba berkata dengan nada bercanda, Faisal, kau sepertinya lebih sering berada di taman akhir-akhir ini. Apa ada bunga baru yang kau kagumi?" Faisal menatap Khalid dengan pandangan tajam namun tetap tenang. "Bunga di taman memang indah, Khalid. Tapi keindahan sejati ada pada orang yang merawatnya." Dialog itu membuat suasana menjadi canggung. Ayu yang kebetulan masuk membawa teh merasa bahwa dirinya adalah topik pembicaraan. Ia ingin segera keluar dari ruangan itu, tapi Khalid memanggilnya. "Ayu, apa kau tahu, taman ini menjadi lebih indah sejak kau di sini?" Ayu hanya menunduk, tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perhatian ini tidak bisa terus dibiarkan. Hari demi hari, perhatian Faisal dan Khalid semakin intens. Ayu yang awalnya merasa bangga dengan kerja kerasnya kini mulai merasa terbebani. Ia tidak ingin menjadi penyebab persaingan di antara dua sultan itu. Suatu malam, ia berbaring di kamarnya sambil menatap langit-langit. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin bekerja, bukan menjadi pusat perhatian. Keesokan harinya, Faisal memanggil Ayu ke ruang perpustakaan. "Ayu, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai kerja kerasmu. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, jangan ragu untuk mengatakan," kata Faisal dengan nada tulus. Ayu hanya mengangguk, berterima kasih atas kebaikan Faisal. Namun, tidak lama setelah itu, Khalid datang dengan sikap yang berbeda. Ia berbicara dengan nada lebih santai. "Ayu, hidup ini bukan hanya tentang bekerja. Kadang kita harus menikmati momen kecil yang membuat kita bahagia. Kau tahu, aku ingin memastikan kau bahagia di sini." Perhatian yang datang dari dua arah ini membuat Ayu semakin bingung. Ia tidak ingin menyakiti hati siapapun, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Di tengah keraguan itu, Ayu tahu bahwa ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Malam itu, Ayu sedang membersihkan taman kecil di belakang istana, tempat favorit Sultan Faisal untuk duduk dan merenung. Taman itu dihiasi bunga-bunga mawar yang harum dan dihiasi lampu-lampu kecil seperti bintang di malam hari. Saat Ayu sedang menatap pot bunga,
ia melihat Faisal duduk sendirian di bangku kayu dengan tatapan kosong ke arah kolam kecil di depannya. Wajahnya tampak lelah, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ayu, yang awalnya ragu untuk mendekat, akhirnya memberanikan diri. "Tuanku, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Ayu dengan suara lembut, hampir berbisik. Faisal menoleh perlahan, matanya yang biasanya penuh wibawa kini terlihat sendu. "Ayu, kau sudah banyak membantu. Mungkin lebih dari yang kau sadari," jawabnya sambil tersenyum kecil. Ayu bingung dengan kata-kata itu, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya berdiri diam, menunggu jika Faisal ingin berbicara lagi. "Kadang aku bertanya-tanya," lanjut Faisal, kenapa seseorang yang begitu sederhana seperti dirimu bisa membawa kehangatan di tempat seperti ini? Di istana yang megah ini, aku sering merasa kesepian. Tapi kehadiranmu, entah bagaimana, membuat semuanya berbeda." Ayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia merasa tersanjung sekaligus takut. Ayu hanya bisa menjawab, "Saya hanya melakukan tugas saya, tuanku." Faisal tersenyum pahit. Ia tahu Ayu tidak mengerti apa yang ia maksud, tapi ia tidak ingin memaksakan perasaan yang mungkin hanya akan membebani gadis itu. Sementara itu, Sultan Khalid juga tidak tinggal diam. Ia terus mencari cara untuk mendekati Ayu, meskipun ia sadar bahwa sepupunya, Faisal, juga memiliki perasaan yang sama. Khalid adalah orang yang terbuka dan tidak suka menyembunyikan apa yang ia rasakan. Suatu sore, saat Ayu sedang merapikan ruang seni istana, Khalid masuk dengan langkah ringan. Ruangan itu dipenuhi dengan lukisan dan patung-patung berharga, tetapi perhatian Khalid hanya tertuju pada Ayu. "Ayu," panggil Khalid, membuat Ayu sedikit terkejut. "Kau tahu, ruangan ini sering terasa dingin dan membosankan. Tapi sejak kau di sini, rasanya lebih hidup." Ayu mengangkat wajahnya dan menatap Khalid dengan bingung. "Maaf, tuanku, saya tidak mengerti," katanya sambil menunduk. Khalid tersenyum dan mendekat. "Aku tidak bicara tentang ruangan ini, Ayu. Aku bicara tentang diriku. Kau membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aku tidak pernah rasakan sebelumnya." Khalid berbicara dengan nada yang tulus, tanpa basa-basi. Ayu merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Khalid menghentikannya. "Ayu, aku tidak meminta jawaban darimu. Aku hanya ingin kau tahu apa yang aku rasakan. Aku ingin kau merasa dihargai, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seorang manusia." Kata-kata Khalid membuat Ayu terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang seperti Khalid akan berbicara seperti itu padanya. Di satu sisi, ia merasa tersanjung, tetapi di sisi lain, ia merasa beban di pundaknya semakin berat. Hari-hari berikutnya, perhatian dari Faisal dan Khalid semakin intens, dan Ayu mulai merasa tertekan. Ia bukan hanya takut membuat salah satu dari mereka kecewa, tetapi juga khawatir jika situasi ini akan membuat pekerjaannya menjadi sulit. Suatu malam, Ayu tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya yang sederhana sambil memandang bulan yang bersinar terang di jendela kamarnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Aku hanya ingin bekerja untuk keluargaku. Aku tidak pernah meminta perhatian seperti ini." Keesokan paginya, Ayu curhat kepada sahabatnya, Maryam, yang juga bekerja di istana. "Maryam, aku tidak tahu harus bagaimana. Faisal dan Khalid, mereka berdua menunjukkan perhatian yang membuatku bingung. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan tenang,
kata Ayu sambil menangis. Maria memeluk Ayu dan mencoba menenangkannya. Ayu, kau tidak salah. Kau adalah orang yang istimewa, dan mungkin mereka melihat itu. Tapi aku tahu ini berat untukmu. Kau harus jujur pada dirimu sendiri dan pada mereka. Kata-kata Maryam membuat Ayu berpikir. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus membuat keputusan, meskipun itu sulit. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan itu harus mempertimbangkan masa depannya, keluarganya, dan hati nuraninya sendiri. Ayu merasa bahwa apapun yang ia pilih, akan ada yang terluka. Setelah merenung selama beberapa hari, Ayu akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Faisal dan Khalid. Ia tidak ingin situasi ini berlarut-larut dan membuat semuanya menjadi lebih rumit. Suatu sore, Ayu memanggil keduanya untuk bertemu di taman istana. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, Tuanku Faisal, Tuanku Khalid, saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan perhatian kalian kepada saya. Tetapi saya merasa tidak pantas menerima semua ini. Saya hanya seorang pekerja, dan tujuan saya di sini adalah untuk membantu keluarga saya. Faisal dan Khalid saling memandang. Mereka tahu bahwa Ayu sedang mencoba melindungi dirinya sendiri, tetapi mereka juga merasa bahwa ini bukanlah akhir yang mereka harapkan. Ayu, kata Faisal dengan suara pelan, kau bukan hanya seorang pekerja. Kau adalah seseorang yang memiliki nilai yang lebih dari itu. Tapi aku menghormati keputusanmu. Khalid menambahkan, aku tidak akan memaksamu untuk merasa sesuatu yang tidak kau rasakan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tulus. Ayu merasa air mata mulai menggenang di matanya. Ia menunduk dan berkata, terima kasih, tuanku. Saya hanya berharap bisa melakukan tugas saya dengan baik dan tidak menyakiti siapapun. Setelah percakapan itu, suasana di istana menjadi lebih tenang. Faisal dan Khalid mulai menerima keputusan Ayu, meskipun itu tidak mudah bagi mereka. Faisal, dengan sifatnya yang bijaksana, memilih untuk mendukung Ayu dari kejauhan. Ia memastikan bahwa Ayu tetap merasa nyaman bekerja di istana. Ayu, jika kau membutuhkan sesuatu, kau selalu bisa datang padaku, katanya suatu hari dengan senyum lembut. Khalid, di sisi lain, memilih untuk lebih menjaga jarak. Ia merasa bahwa Ayu membutuhkan ruang untuk menjalani hidupnya tanpa tekanan dari siapapun. Namun, ia tetap memperlakukan Ayu dengan hormat. Ayu, kau adalah salah satu orang paling tulus yang pernah aku temui. Jangan pernah kehilangan itu, kata Khalid sebelum kembali ke kota asalnya. Ayu merasa lega karena akhirnya ia bisa jujur pada dirinya sendiri dan pada kedua sultan. Meskipun situasi ini tidak mudah, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ayu kembali fokus pada pekerjaannya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa pengalaman ini telah mengubahnya. Ia belajar bahwa ketulusan dan keberanian untuk jujur adalah hal yang paling berharga. Ayu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa kerjanya di istana dan pulang ke Indonesia. Ia merasa bahwa segala yang ia cari sudah tercapai. Ia telah mengumpulkan cukup uang untuk membantu keluarganya. Namun, bukan hanya itu yang membuat keputusan ini begitu bermakna. Ayu merasa bahwa keberadaannya di istana, dengan segala perhatian dan perasaan yang terjalin, telah membuatnya sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari perhatian yang besar atau kemewahan, tetapi dari tujuan hidup yang jelas. Hari keberangkatan Ayu pun tiba. Pagi itu, suasana di istana terasa berbeda. Para staf yang telah menjadi teman-temannya selama ini tampak sedih melihat Ayu pergi. Maryam, sahabatnya yang paling dekat, memeluknya erat. Aku akan merindukanmu,
Ayu, kau bukan hanya seorang pekerja, kau adalah keluarga di sini, kata Mariam dengan mata berkaca-kaca. Ayu tersenyum sambil menahan air mata. Terima kasih, Mariam. Aku akan selalu mengingatmu dan semua kenangan indah di sini. Ketika Ayu hendak naik ke mobil yang akan membawanya ke bandara, Faisal muncul di pintu gerbang istana. Dengan senyum tenang, ia menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Ayu. Ini untukmu. Hanya sebuah kenang-kenangan dari istana ini. Kau telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di sini, ya katanya. Ayu menerimanya dengan penuh haru. Khalid juga datang, meski dari kejauhan. Ia hanya memberikan lambaian tangan, tetapi Ayu bisa melihat ada ketulusan dalam matanya. Mobil itu pun melaju, membawa Ayu meninggalkan istana yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Setelah kembali ke Indonesia, Ayu kembali ke rutinitasnya di desa. Kehidupan di sana jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kehidupan di istana, tetapi Ayu merasa damai. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia mampu membangun rumah baru untuk keluarganya, membantu adik-adiknya melanjutkan sekolah, dan membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan ringan. Suatu hari, ketika Ayu sedang merapikan toko kecilnya, seorang kurir datang membawa sebuah surat dari Arab Saudi. Ayu membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar, penasaran siapa yang mengirimkan surat itu. Ternyata, surat itu berasal dari Faisal. Dalam suratnya, Faisal menulis, Ayu, aku harap kau bahagia di tempatmu sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kehadiranmu di istana telah mengajarkan banyak hal padaku. Kau mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati ada dalam hal-hal kecil yang sederhana. Aku berdoa agar kau selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Ayu membaca surat itu berkali-kali, berusaha memahami setiap kata yang ditulis Faisal. Surat itu membuatnya merasa dihargai, bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai individu yang memiliki makna dalam hidup orang lain. Ia menyimpan surat itu di dalam kotak kayu bersama barang-barang berharganya, sebagai pengingat bahwa ia pernah menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa. Kehidupan Ayu di desa berjalan lebih damai setelah ia kembali dari Arab Saudi. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia membuka usaha catering kecil yang melayani pesanan untuk acara-acara di desa. Usahanya berkembang pesat berkat masakannya yang terkenal enak dan murah hati. Setiap hari, ia bekerja keras, tetapi tidak pernah lupa untuk meluangkan waktu bersama keluarganya. Terima kasih, Mbak Ayu, aku sekarang bisa sekolah tanpa harus memikirkan biaya, kata adik bungsunya suatu hari sambil memeluk Ayu erat. Kata-kata itu membuat hati Ayu meleleh. Ia merasa bahwa segala perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ayu tidak hanya membawa perubahan bagi keluarganya, tetapi juga menginspirasi banyak orang di desanya untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Meski demikian, kenangan tentang Faisal dan Khalid tetap melekat di hati Ayu. Ia sering duduk di depan rumah pada malam hari, memandang bintang-bintang di langit, dan merenungkan perjalanan hidupnya. Ia sadar bahwa apa yang ia alami bukanlah hal biasa. Ia merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk belajar banyak hal dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Beberapa bulan setelah surat dari Faisal, Ayu menerima sebuah paket dari Arab Saudi. Paket itu dikirim oleh Sultan Khalid. Di dalamnya terdapat sebuah buku dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Di halaman depan buku itu, Khalid menulis pesan singkat, untuk Ayu, bintang yang pernah bersinar di tengah kehidupanku. Aku berharap kau selalu bahagia, dimanapun kau berada. Ketika Ayu membuka buku itu, ia menemukan bahwa isinya adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Khalid.
Setiap puisi menggambarkan perasaan yang mendalam tentang cinta, kehilangan, dan penghargaan terhadap seseorang yang istimewa. Salah satu puisi yang paling menyentuh hati Ayu berbunyi, "Di padang pasir yang luas, aku mencari oase. Namun kau datang sebagai hujan, membawa kehidupan. Meski kau pergi, jejakmu tetap abadi di dalam hati yang tak pernah lupa." Ayu membaca setiap bait dengan hati yang bergetar. Ia tidak menyangka bahwa Khalid, dengan segala keangkuhan dan pesonanya, memiliki sisi yang begitu peka. Paket itu membuat Ayu semakin yakin bahwa dirinya telah meninggalkan jejak dalam hidup kedua sultan tersebut, meskipun ia tidak pernah berniat melakukannya. Kini, Ayu menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa segala perjalanan yang ia lalui, baik suka maupun duka, telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tidak lagi merasa rendah diri atas statusnya sebagai seorang mantan TKW, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, Ayu duduk di teras rumahnya sambil memandang bintang-bintang. Ia memegang surat dari Faisal di satu tangan dan buku puisi dari Khalid di tangan lainnya. Dalam hatinya, ia berterima kasih kepada kedua pria itu karena telah mengajarkannya arti ketulusan, cinta, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ayu menyadari bahwa meskipun ia tidak memilih salah satu dari mereka, hubungan yang terjalin telah memberinya pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki seseorang, tetapi dari menghargai setiap momen dan orang yang hadir di hidup kita. Dengan senyum di wajahnya, Ayu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah menemukan kebahagiaanku."